Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Bapak Dewan Juri, serta para panitia dan peserta 5 finalis esai Reza. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah, mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil esai saya yang berjudul Problem Solving, Unemployment and Poverty Through SISWAP in Society 5.0, atau penanganan masalah sosial, pengangguran, dan kemiskinan melalui pemanfaatan potensi SISWAP di era masyarakat 5.0. Pada pembahasan ini, ada latar belakang yang kita ambil. Di antaranya yaitu yang pertama, ada masalah sosial. Masalah sosial, pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia masih tergolong banyak. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu adanya era Society 5.0. Indonesia mengalami masa transisi dari era industri 4.0 menuju era Society 5.0. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu SISWAP, melimpahnya dana SISWAP di Indonesia. Karena waktu yang cukup singkat, langsung saja ke pembahasan. Di dalam pembahasan ada 4 aspek yang akan dibahas. Yang pertama yaitu mengenai masalah sosial, pengangguran, dan kemiskinan. Yang kedua yaitu mengenai Society 5.0. Yang ketiga yaitu SISWAP, dan yang keempat yaitu Problem Solving, Unemployment and Poverty Through SISWAP in Society 5.0. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran sendiri merupakan sebuah kategori seseorang yang dikatakan yang masuk ke dalam angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Menurut Sardono Sukirno, terdapat 3 jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran friksional, pengangguran struktural, dan pengangguran konjunktur. Pada saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19 yang dimana jumlah kasus positifnya terus meningkat hingga sekarang. Tentunya hal ini berdampak pada aktivitas hampir di semua lini kegiatan, salah satunya pada kegiatan ekonomi. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga berpengaruh pada jumlah peningkatan angka pengangguran di Indonesia, sekitar 5,2% sampai 5,3% jumlah pengangguran di Indonesia. Dikarenakan perusahaan. Dengan bertambahnya kasus pengangguran di Indonesia juga berdampak pada meningkatnya jumlah kemiskinan di Indonesia, sekitar melonjak dari 2019 yaitu sebanyak 24,29 juta jiwa melonjak menjadi 33,24 juta jiwa. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua yaitu Society 5.0. Society 5.0 sendiri merupakan sebuah revolusi kehidupan manusia setelah revolusi 4.0. Di sini peran manusia itu memiliki peranan yang besar dalam mentransformasikan big data menjadi revolusi baru atau inovasi baru guna untuk membuka peluang-peluang demi tercapainya kehidupan yang bermakna. Di Society 5.0 sendiri digambarkan bahwa masyarakat ini merupakan masyarakat yang super smart, di mana masyarakat dilayani oleh layanan yang berbasis digital atau pelayanan masa depan. Di sini juga pada era Society 5.0 mempunyai prinsip dasar yaitu untuk menemukan keselarasan antara perkembangan ekonomi dengan resolusi permasalahan sosial guna untuk diintegrasikan atau digabungkan dengan baik. Tujuan adanya Society 5.0 yaitu untuk menciptakan atau mewujudkan masyarakat yang dapat menikmati hidupnya dan sejahtera. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu SISWAP atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat sendiri merupakan
memiliki arti bahasa yaitu bersih, berkah, dan berkembang. Dalam berzakat terdapat dua dimensi. Yang pertama itu dimensi vertikal, yaitu kaitannya dengan Sang Pencipta, dan yang kedua itu dimensi horizontal. Iya, cukup. Waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab dari Dewan Juri. Mungkin dari Bu Ramini terlebih dahulu. Oh, ya, dari Pak saya dulu ya. Mbak, judul kamu Problem Solving Employment and Poverty Towards Siswak in Society 5.0. Penanganan masalah sosial, pengangguran, kemiskinan. Saya baca problem solving yang kamu sampaikan sebagai salah satu solusi untuk apa masalah pengangguran melalui Siswak itu ada di mana? Kayaknya kamu belum muncul sama sekali di sini. Tolong jelaskan. Penanganan sosial, penanganan masalahnya melalui Siswak itu kita bisa mengalihkan atau biasanya kan dana zakat, dana wakaf atau zakat itu di Indonesia masih umum digunakan untuk pembangunan sekolah, masjid, atau taman pemakaman. Kita alihkan harta wakaf tersebut bisa untuk membangun tempat kerja atau tempat pelatihan kerja guna untuk menciptakan atau menyerap tenaga kerja yang belum terserap gitu, Bu. Penanganan masalah sosial, pengangguran, kemiskinan melalui potensi siswa. Potensi siswa itu yang real mana sih di paparan kamu? Ada nggak? Ada nggak? Ada, Bu. Di mana? Pada pembahasan yang keempat, yang problem solving-nya, Bu, yang bagian terakhir itu ada, Bu. Apa aja, jelaskan. Contoh realnya itu pada saat pandemi ini, Basnas sudah memberikan donasi atau dana ketiga sektor, yaitu sektor darurat ekonomi, darurat kesehatan, dan pengembangan program existing, Bu. Itu contoh realnya dari pendayagunaan SIS. Iya, darurat kesehatan, darurat ekonomi, itu modelnya seperti apa? Yang dimaksud itu seperti apa? Untuk darurat kesehatan, menyumbangkan dana SIS itu untuk menunjang ketersediaan alat kesehatan guna untuk menangani masalah COVID ini, Bu. Untuk dana yang darurat ekonomi, melalui seperti pembiayaan atau pembiayaan terhadap orang yang kurang mampu atau yang terkena PHK, begitu, Bu. Terkena PHK, kurang mampu. Datanya dari mana? Basnas bisa tahu kalau dia itu kena PHK dan sebagainya. Saya lihat di berita, juga di artikel, beberapa artikel, Bu. Banyak terjadi PHK pada saat pandemi COVID seperti ini, Bu. Ya, betul. Maksudnya bisa menentukan itu apakah dasarnya apakah nanti tepat sasaran atau tidak, itu yang harusnya bisa dilihat juga. Itu apakah termasuk masuk pengangguran dan kemiskinan itu siswa. Apakah hanya di Basnas saja ataukah yang lain lagi? Ini kan berarti kamu kan tidak hanya siswa aja ya di era, tapi yang masuk di sini informasinya tentang Basnas. Padahal kan banyak sekali ya. Ada Basnya kan Anunasnya kan banyak sekali. Tapi di sini hanya data dari Basnas aja ya, Mbak. Iya, Bu. Saya Oke, lebih bagus lagi studi kasus Basnas ya. Oke, nggak apa-apa. Saya kira cukup. Monggo Pak Pani. Ya, melanjutkan ya, Mbak Tri Nur Fatimah. Pembahasan Anda ini kan sangat luas, ya. Makanya tadi datanya tidak mungkin Anda sampaikan semuanya. Karena siswa itu zakat, infak, sedekah, wakaf, coba bayangkan. Sebagai salah satu alat atau instrumen
solutif terhadap persoalan sosial. Kan itu sangat luas. Nah, sehingga ketika dikejar data sampai pasti kesulitan. Nah, itu makanya saran saya memang ini harus difokuskan pada salah satu yang Anda datanya lebih kuat. Jadi lebih baik dari pintu yang kecil tetapi di dalamnya mendalam pembahasannya. Daripada pintunya besar, gede, Zeswaf itu kan gede, tapi ternyata bicara filantropinya sangat kecil di situ. Nah, gitu kan. Ini pintunya gede tapi hasilnya kecil. Lebih baik pintunya kecil, hasilnya di dalam gede. Nah, gitu. Itu model berpikir kayak kalau menulis disertasi atau tesis dan lain sebagainya. Catatan saya, seperti tadi yang saya sebutkan, yang juga saya sampaikan Bu Rahmi, ini memang ini kurang fokus, terlalu luas. Yang kedua, tata tulis kurang konsisten. Jadi ada menggunakan innote, menggunakan footnote, jadi kayaknya terus kayak genah gitu ya. Konsistensinya ya, tadi ya, itu penting. Ketika Anda memutuskan untuk footnote, ya semuanya pakai footnote. Kalau Anda putuskan pakai innote, ya semuanya pakai innote. Dan tata tulis innote itu seperti apa yang Anda ikuti. Itu yang tambahan saya. Untuk yang tawaran menarik, coba. Tawaran menariknya apa sih problem solving ini gitu. Tadi kalau misalnya melalui data Basnas itu menyelesaikan persoalan kemiskinan mungkin dengan pemberian yang bersifat langsung habis pakai gitu. Tapi untuk pengangguran apa solusinya, yang data yang bisa Anda suguhkan? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Penawaran yang menarik itu guna untuk mendayagunakan dana siswa, bisa kita salurkan mungkin dari lembaga siswafnya bisa berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, di mana nanti dana dari lembaga siswaf ini disalurkan ke Ketenagakerjaan guna untuk pembiayaan pelatihan pekerja serta untuk pembiayaan pembukaan lapangan pekerja. Seperti itu, Pak. Anda setuju kira-kira kalau misalnya Direktur Zakat Wakaf itu nanti bergabung dengan Direktur Pajak, itu sebenarnya ya sekalian jadi satu ya. Jadi sumbernya itu, sumber negara itu ya, keuangan negara itu ya dari pajak, dari yang lain, kemudian sekaligus zakat, infak, siswaf itu masuk pengelolaannya menjadi satu pintu atau satu atap begitu. Anda setuju dengan begitu? Ya, saya setuju, asalkan ada pada kinerjanya itu sesuai dengan syariah Islam itu, Pak. Ya kalau sudah masuk negara ya nanti yang penggunanya, yang distribusinya sudah tidak lagi memperhatikan agama kan? Semua warga negara. Ya, gimana? Ya tidak masalah Pak untuk seperti itu. Ya, memang pemikirannya harus progresif. Seperti Pak Masdar Farid Masudi itu pemikirannya sangat progresif. Jadi zakat dengan pajak itu satu kesatuan, bahwa pajak itu sebagai wadahnya, zakat sebagai spiritnya. Jadi orang itu kalau belum bayar pajak itu ya belum Islam, kira-kira gitu. Jadinya kayak gitu. Itu sudah mulai berpikir kompromi dan menyatukan. Jadi tidak ada lagi uang negara, tidak ada lagi uang umat atau uang uang tokoh agama. Jadi zakat, infak, sedekah atau kesannya kemudian itu menjadi penguasanya adalah para tokoh agama.
Oke, saya kira begitu, nanti kelamaan waktunya habis untuk saya cerita nanti malah.